Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait senyawa hidrokarbon. Kemarin kita sudah membahas salah satu senyawanya, yaitu alkana. Dari mulai deret homolog, tata nama, isomer, sampai sifat-sifat senyawa alkana. Sekarang kita akan melanjutkan dengan senyawa hidrokarbon yang kedua, yaitu alkena. Oke, sekarang saya mereview sedikit tentang senyawa hidrokarbon. Kemarin berdasarkan jumlah ikatannya, kita bisa mengklasifikasikan bahwa senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi dua, yaitu senyawa yang memiliki ikatan jenuh dan tak jenuh. Ikatan jenuh yaitu jika dalam senyawanya terdapat ikatan tunggal saja. Jadi, senyawa yang memiliki ikatan jenuh masuk ke dalam kelompok alkana. Kalau tak jenuh berarti dia memiliki ikatan rangkap, bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Yang rangkap 2 kita masukkan ke dalam kategori alkena. Ini rangkap 2. Kalau alkuna dia rangkap 3. Hari ini kita akan membahas mengenai deret homolog dan tata nama dari alkena, atau dia senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Oke, kita mulai dari contoh alkena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau alkana kemarin itu kita sering menemukannya dalam bentuk gas. Ada gas metan, gas propan dan sebagainya. Kalau alkena biasanya persenyawaannya itu dalam bentuk polimer. Jadi waktu kelas 12 akan dibahas tersendiri tentang polimer itu seperti apa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari etena, jadi ini ya yang membedakan antara alkana dan alkena, akhirannya itu berubah jadi ena. Ada C2H4 atau etena dalam kehidupan sehari-hari itu dia membentuk polimer dan ditemukan dalam bentuk kantong-kantong plastik seperti ini. Nah, kalau propena atau C3H6 dia juga membentuk polimer, tapi ditemukannya dalam bentuk bahan-bahan plastik tapi dia lebih keras. Nah, tampilannya kayak ember, baskom, dan sebagainya. Kalau etena dia lebih tipis seperti ini. Oke, ini adalah contoh senyawa alkena dalam kehidupan sehari-hari. Ada etena, ada propena. Keduanya itu dalam bentuk plastik, ya kan? Oke, sekarang kita beralih ke rumus umum alkena. Maaf, di sini alkena ya. Alkena. Dari contoh ini ada C2H4 dan C3H6. Dari dua senyawa ini kita bisa merumuskan bentuk umum dari persenyawaan alkena. Coba sekarang kalau kalian amati, jika C-nya sebanyak N, maka hanya akan 2 kali lipatnya kan? Kalau C-nya 2 hanya 4, kalau C-nya 3 hanya 6, berarti CnH2n. Berarti di sini rumus umumnya adalah CnH2n. Itu adalah bentuk umum dari alkena. Kalau C-nya misalnya 5, berarti berapa? Hanya 10. Kita nggak perlu gambar-gambar rantai hidrokarbonnya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus umumnya, kita sudah bisa menentukan dia masuk senyawa alkena. Oke, untuk deret homolognya sama seperti alkana. Di sini ada etena, propena, heptena, oktena, dan seterusnya. Yang membedakan hanya nama senyawanya di sini berakhiran ena. Kalau alkana akhirannya ana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Kalau alkena akhirannya diganti menjadi ena. Oke, seterusnya sama. Oke, kita langsung beralih ke tata nama dari alkena. Dalam pemberian nama pasti ada struktur yang memiliki rantai lurus dan rantai bercabang. Kita mulai dari bentuk lurus dulu. Kalau rantai alkenanya itu lurus, namanya seperti apa? Nah, di sini ada salah satu contoh persenyawaan alkena
Di sini ciri dari alkena adalah adanya ikatan rangkap 2. Maka dia sudah bisa dipastikan masuk kelompok alkena. Kemudian kita beri nama. Nah, aturan dalam pemberian nama itu yang membedakan dengan alkana. Di sini fokusnya ke ikatan rangkapnya. Nah, sekarang kalau dia rantai lurus, dalam pemberian nama, langkah pertama kita harus memberi nomor. Memberi nomor dari yang terdekat rangkap. Nah, di sini kata kuncinya, terdekat rangkap. Oke? Jadi di sini dari kiri 1, 2, 3 baru ketemu C rangkap. Kalau dari kanan 1, 2 sudah ketemu C rangkap. Maka kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita beri nama langsungan karena ini rantai lurus, berarti kan nggak ada cabang yang terlibat di sini kan. Kita hanya melihat posisi rangkapnya di C nomor berapa. Oke, tulis nama dengan urutan posisi rangkap. Rangkapnya ada di C nomor berapa? 2, ya kan? Walaupun di sini diikat oleh 2 dan 3, tapi kita fokusnya ke yang ini, C2, yang nomornya lebih kecil ya. 2 berarti 2 nama rantai utama, C-nya tersusun dari rantainya tersusun dari 5 atom C. Berarti ingatnya kalau deret homolog alkana kemarin kan pentana, ya kan? Tapi di sini karena alkena ada rangkap, kita ubah akhirannya dengan ena menjadi pentena. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, kalau rantai bercabang seperti apa? Oke, kalau rantai bercabang juga terdapat beberapa aturan dalam pemberian nama. Ini sebenarnya mirip-mirip sama alkana, cuman di sini kita fokusnya ke posisi rangkapnya. Oke, buat lebih jelas langsung ke contoh di sini. Jadi langkah pertama sama seperti alkana, kita menentukan dulu rantai utama yang merupakan rantai terpanjang, nah, dan mengandung ikatan rangkap ini. Jadi nggak cuma paling panjang, tapi di situ juga harus ada rangkapnya. Kalau dia cuma panjang aja tapi tidak ada rangkap, maka kita nggak boleh menjadikan dia sebagai rantai utama. Jadi dia harus mengandung ikatan rangkap. Oke, sekarang kita hitung di sini coba. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama-sama 6. Karena sama-sama 6, maka yang kita pilih di sini ingat fokusnya ke yang mengandung ikatan rangkap. Oke. Berarti kita pilih yang ini sebagai rantai utamanya karena dia ada ikatan rangkap di sini. Oke, berikutnya sama, kita beri nomor mulai dari yang terdekat rangkap, bukan cabang ya. Ingat, kalau alkena kita memberi nomor mulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkapnya, bukan cabangnya. Berarti kita mulai dari mana? Dari bawah apa dari kanan? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mulai dari bawah. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ya kan? Dari rangkap. Ingat memberi nomornya. Oke, kalau sudah kita beri nama cabangnya sama seperti langkah di alkana. Berarti di sini namanya apa? Metil. Kalau yang ini namanya etil. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kita tulis namanya dengan urutan posisi cabang ada di nomor berapa, lalu nama cabang, posisi rangkap, dan nama rantai utama dengan akhiran ena. Oke, kita mulai. Jadi posisi cabang. Jadi ingat di sini ada 2 jenis cabang, ada metil, ada etil. Berarti ingat harus sesuai urutan abjad nulisnya. Berarti yang kita tulis duluan adalah etil. Dia ada di posisi 3. 3 etil. Lalu ada cabang lagi, metil di nomor 5.
5 metil. Lalu ingat posisi rangkap. Ya, di sini posisi ikatan rangkap ada di nomor 1, ya kan? Yang diambil yang kecil, angka yang kecil. 1, C-nya ada 6 berarti heksana. Karena di sini ada ikatan rangkap, kita ubah jadi akhirannya ena. Jadinya heksena. Oke, jadi diingat-ingat ya, di sini itu kita harus mencantumkan posisi ikatan rangkapnya di C nomor berapa. Itu yang membedakan dengan alkana. Dan akhirannya pastinya di sini harus berakhiran ena. Oke, di sini yang kelima, apabila posisi ikatan rangkap sama. Artinya ketika kita sudah menentukan rantai utama, terus kita hitung dari kiri di C nomor 3 ketemu rangkap, dari kanan di C nomor 3 ketemu rangkap, maka kita penentuan penomorannya kita lihat cabangnya. Oke, bisa dipahami? Jadi tadi kan kita menentukan nomor itu dilihat dari yang terdekat rangkap. Tapi kalau kondisinya sama dari kiri dan dari kanan, kita lihat cabangnya. Artinya kita beri nomor dari yang terdekat cabang jika kita menghadapi situasi seperti ini. Oke, di sini coba kita perhatikan rantai utamanya yang mana? Lurus ya. Oke. Kalau sudah, berikutnya kita akan memberi nomor mulai dari yang terdekat rangkap. Dari kiri ketemu rangkap di C nomor 1, 2, 3. Dari kanan ketemu rangkap di C nomor 1, 2, 3. Nah, kalau sama seperti ini, maka kita harus melihat cabangnya. Kita memberi nomor dari yang terdekat cabang. Di sini 1, 2 ketemu cabang. Di sini dari kanan 1, 2, 3 ketemu cabang. Berarti kita pilih dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Berikutnya kita beri nama cabang. Di sini metil, di sini metil. Nah, kalau sudah, kita beri nama senyawanya. Pertama, kita tulis posisi cabang dulu. Dia ada di nomor berapa? Di sini cabangnya sama-sama metil. Berarti di sini ada di C nomor 2, nomor 4, karena ada 2 di metil. Lalu kita tulis posisi ikatan rangkap, karena di sini ada ikatan rangkap kan. Kita tulis dia ada di C nomor berapa? 3. Lalu rantai utamanya 6, berarti heksena. Jangan lupa akhirannya ena. Oke, kita coba latihan ini ya. Oke, di sini ada struktur seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk memberi nama. Ingat, penentuan rantai utama itu harus melibatkan ikatan rangkap. Oke, sekarang kita lihat kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belok 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini ketika kita pilih yang lurus, dia kan nggak ada rangkap, berarti nggak boleh. Jadi kita pilih yang belok, walaupun dia bukan rantai terpanjang. Tapi kita harus memilih, karena dia punya ikatan rangkap. Oke, berikutnya kita beri nomor. Nah, ingat memberi nomor dari yang terdekat dengan rangkap. Di sini 1, udah ketemu rangkap, di sini enggak ya. Berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita beri nama cabangnya. Ini namanya etil. Kalau yang ini namanya metil. Karena ada etil dan metil, maka kita tulis duluan siapa? Urut abjad. Berarti kita tulis etil duluan. Dia ada di C nomor berapa? 2 etil. Lalu metil di nomor 3. 3 metil. Ingat, berikutnya posisi ikatan rangkap ada di C nomor berapa? 1. Nah, tetap kita tulis walaupun dia ada di C nomor 1. Nggak boleh ya nggak ditulis. Kemudian jumlah rantai utamanya 4. Berarti butena. Oke, cukup jelas sampai sini?
Nah, satu lagi biar tambah jelas. Nah, di sini ada C2H5. Ingat, kalau ada C2H5 kita uraikan dulu jadi CH2, CH3 biar nggak salah. Nanti takutnya dia tiba-tiba masuk ke rantai utama, ya kan? Oke, sekarang kita cek. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja. Berarti kita ambil yang lurus. Oke. Setelah itu kita beri nomor dari yang terdekat rangkap. Dari kiri ketemu rangkap di C nomor 1, 2, 3. Dari kanan 1, 2, 3. Oh, sama. Gimana kalau sama kayak gini? Lihat cabangnya. Nah, di sini 1, 2, 3 ketemu cabang namanya etil. Dari kanan 1, 2, 3 ketemu cabang metil. Kemarin siapa yang kita pilih kalau kondisinya seperti ini? Etil apa metil? Etil, ya kan? Berarti di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Ini cabangnya etil, ini metil. Oke, kita mulai beri nama. Etil duluan karena urut abjad, berarti 3 etil, lalu 4 metil, lalu rantai utamanya 6. Tapi ingat, kita tulis dulu posisi rangkapnya di C nomor 3, heksena. Oke, sudah. Nah, terakhir di sini kita belajar untuk mengkonversi dari nama ke struktur. Sama seperti sebelumnya di alkana, ini jauh lebih mudah dibandingkan memberi nama. Karena tingkat ketelitiannya ibaratnya jauh lebih rendah lah dibandingkan mengkonversi dari struktur ke nama, dimana kalian harus teliti di situ. Oke, misalnya di sini ada 2,4,4 trimetil 2 pentena. Oke, sama. Pertama kita harus menggambarkan rantai utamanya dulu. Rantai utama berarti lihat yang belakang. Pentena. Berarti ada berapa atom C? 5. Oke, kita tulis C-nya 5. Oke, kalau sudah kita mulai memberi nomor. Nomornya dari mana? Terserah, dari kiri boleh, dari kanan boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah berikutnya posisikan ikatan rangkap maupun cabang di nomor yang telah ditentukan. Nah, sekarang tadi oke, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada cabangnya metil di C nomor 2, metil lagi di C nomor 4, metil lagi, lalu ada 2 pentena. 2 di sini menunjukkan posisi ikatan rangkapnya, yaitu di C nomor 2, berarti di sini. Nah, sudah. Sekarang kita lengkapi atom H-nya. Di sini berarti 3, 3, 3, 3, 3. Ini sudah 4 ya. Ingat tangan ikatannya harus 4. Ini masih 3, berarti kurang 1. C yang ini 1, 2, 3, 4. Sudah. Sampai sini bisa dipahami tentang pemberian nama, baik dari mengkonversi struktur ke nama atau dari nama ke struktur. Oke, sekarang latihan soalnya ya. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi apakah penamaan berikut sudah tepat atau belum. Sama seperti alkana juga, kita harus menggambarnya dulu biar tahu dia itu sudah benar nggak namanya kalau strukturnya seperti itu. Oke, kita gambar di sini rantai utamanya dulu butena, berarti C-nya 4. Oke, lalu kita beri nomor, terserah dari mana aja. Oke, lalu di C nomor 3 ada cabang, yaitu etil. Nah, terus ada ikatan rangkap di C nomor 1. Oke, nah sekarang kita cek, benar nggak rantai utamanya itu lurus? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau misalkan belok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini salah. Yang benar berarti gimana? 2, 3, 4,
Nah, di sini ada rangkap. Rantai utamanya yang mana? Karena jauh lebih panjang yang belok, maka kita pilih yang belok. Ya kan? Kan memenuhi syarat. Ada ikatan rangkap. Oke, sekarang kita beri nomor dari yang terdekat rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita beri nama cabang, dia metil. Berarti sekarang namanya jadi apa? 3 metil. Lalu posisi rangkap 1, C-nya ada 5, pentena. Oke, sudah. Bisa dipahami ya sejauh ini. Nah, berikutnya bisa kalian kerjakan latihan soalnya sendiri. Terima kasih.